Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Didi Kempot, seorang maestro musik yang sangat terkenal di Indonesia bersama dengan Glenn Fredly, telah meninggal, telah pergi. Banyak orang di Indonesia, terlebih para pencinta musik, sedih melihat kenyataan ini. Dalam beberapa hari atau minggu terakhir, ada 3 musisi yang terkenal yang telah berangkat meninggalkan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Didi Kempot begitu populer, tapi pertanyaannya, apakah popularitasnya menjadi jaminan bahwa ia masuk surga, bahwa ia sekarang berada di rumah Bapa di surga? Juga kita tahu juga akibat pandemi corona ada beberapa orang kaya sekali, baik di dunia maupun di Indonesia, yang akhirnya meninggal karena terjangkit virus corona. Mereka dimakamkan tanpa penghormatan yang istimewa, bahkan juga tanpa kehadiran keluarga, sahabat, pengawal. Pertanyaannya, apakah kekayaan mereka yang sedemikian hebat, banyak sekali, menjadi jaminan bahwa mereka pasti sekarang sudah berada di rumah Bapa di surga? Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak jarang juga orang berpandangan bahwa tujuan hidup di dunia ini, tujuan itu ada dalam dunia, bukan di luar dunia. Karena itu banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, untuk memperoleh jabatan kedudukan yang hebat, berlomba-lomba untuk populer, karena mereka merasa tujuan itu hidup ada dalam dunia. Kenapa kita tidak menikmati dunia ini? Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kata-kata Yesus kepada para muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Terungkap dalam kata-kata Yesus ini, Yesus memberi kekuatan kepada para murid yang mengalami kegelisahan hati karena akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus akan berpisah dari mereka. Tapi bagaimana Yesus menguatkan hati para murid yang gelisah? Yesus menyatakan kepada mereka, ada rumah Bapa, ada rumah Bapa, dan dalam rumah itu ada banyak tempat tinggal. Yesus pergi memang,
tapi akan kembali menghantar semua orang yang percaya kepada Kristus tinggal di rumah Bapa, di mana Yesus juga tinggal. Yesus menghibur para muridnya. Memang ada penderitaan, tapi jangan gelisah, jangan takut. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu, kita juga mengalami banyak penderitaan. Tentu penderitaan yang terlebih kita alami sekarang ini, pandemi dari virus corona. Kita gelisah kapan virus corona bisa diusir dari bumi Indonesia, dari dunia. Kita takut, jangan-jangan kita sendiri terkena virus ini. Walaupun kita barangkali sudah dengan memakai masker, dengan cuci tangan, atau dengan hal-hal lain, tapi tetap kita ada ketakutan bergaul dengan orang-orang, bertemu dengan orang-orang. Tidak tahu apakah mereka juga sudah terjangkit, tapi kelihatannya sehat-sehat. Kita ada kegelisahan dan ketakutan. Juga seringkali kita diliputi dengan penderitaan dalam hidup berkeluarga, suami istri menderita karena pasangannya barangkali selingkuh, pasangannya tidak lagi mencintai, menolaknya, atau kita gelisah terlebih sekarang ini akibat pandemi virus corona ini. Banyak orang, kita sendiri barangkali kehilangan pekerjaan, atau ada pekerjaan tapi pemasukan merosot. Kita juga seringkali gelisah karena mengalami penderitaan anak-anak sakit, lumpuh, atau anak-anak hidup di dalam pergaulan yang tidak benar, tidak punya pekerjaan. Banyak orang tua gelisah, atau belum punya jodoh. Banyak anak muda juga gelisah sekarang ini. Sudah tamat, sudah ada gelar, tapi tidak punya pekerjaan, atau dipecat dari pekerjaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, memang ada banyak penderitaan yang dialami oleh kita manusia, tetapi yang membuat hati kita gelisah. Hari ini diwartakan kepada kita, hari ini diwartakan kepada kita, jangan gelisah. Mengapa jangan gelisah? Memang hidup diwarnai dengan penderitaan. Kita berziarah dalam hidup ini, perziarahan kita diwarnai dengan penderitaan. Tetapi kita mempunyai tujuan hidup, bukan di dunia ini, tetapi di sana, di luar dunia ini, rumah Bapa di surga. Di sana tempat kita yang sejati. Dan ini harus menghibur kita. Penderitaan boleh ada, dan tidak boleh ada, harus ada, karena kita manusia lemah dan terbatas. Tetapi penderitaan tidak menyebabkan kita putus asa, kehilangan semangat. Karena apa? Yesus menunjukkan kepada kita ada tujuan hidup yang sejati. Tujuan hidup itu bukan menikmati kekayaan, bukan memiliki banyak kedudukan, bukan populer. Semuanya itu baik, tapi itu hanya bersifat sementara dan seringkali bersifat palsu.
Tapi Yesus tunjukkan ada rumah Allah Bapa di surga, dan kita mesti berziarah di sana. Dan Yesus juga menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa, kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Ada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ada Yesus. Cuma seringkali kita mengikuti jalan yang salah, jalan yang sesat, bukan jalan Yesus. Kita mengikuti jalan-jalan duniawi yang membuat kelihatannya kita senang, tapi sebenarnya menghancurkan. Kita mengikuti Yesus sebagai kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Kita mengikuti Yesus sebagai kehidupan. Dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus ada terang, bukan kegelapan. Berpeganglah kita kepada Yesus. Rasul Paulus, dia menegaskan bagus pada hari ini. Datanglah kepada Yesus. Mengenal Yesus. Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru. Batu hidup. Bila kita berdiri dalam Yesus, ada goncangan-goncangan dalam hidup ini. Ada penderitaan yang seringkali menggoda kita digoncangkan. Kita tidak akan runtuh. Kita tetap berdiri tegak. Karena yang kita percaya adalah batu hidup. Batu penjuru. Batu mahal dikatakan oleh Rasul Petrus. Siapa yang percaya kepada batu yang mahal itu tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Karena itu harus kita kembali kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai batu hidup, sebagai pegangan kita dalam perjalanan kita menuju rumah Allah Bapa di surga. Memang diwarnai dengan penderitaan, diwarnai dengan penderitaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita bersatu dengan Yesus, berarti kita juga mengakui pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan pekerjaan Yesus yang terbesar adalah cinta Yesus yang terbesar adalah rela berkorban, rela mati demi cinta kepada Allah dan sesama. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi batu-batu hidup, supaya semakin banyak orang datang kepada Yesus. Seperti yang terjadi di awal daripada gereja kita, banyak orang percaya karena ada saksi-saksi yang luar biasa. Ada para rasul, juga akhirnya ditambahkan 7 diakon yang khusus diberikan tugas untuk melayani meja. Artinya melayani orang-orang miskin, menjadi orang melayani orang-orang yang membutuhkan, terlibat dalam karya sosial. Kita juga harus demikian. Kita dipanggil untuk menjadi saksi lewat keterlibatan kita dalam pelayanan meja, karya sosial, karya pendidikan, karya kesehatan, juga barangkali karya yang lain, karya di bidang media. Itulah panggilan dan perutusan kita, terlebih sebagai awal. Ada panggilan khusus untuk para imam, melayani firman, berdoa. Biarawati juga demikian. Tapi awam menjadi batu-batu hidup, sehingga banyak orang menjadi hidup, bukan mati. Atau dengan kata lain, tidak jarang kita justru menjadi batu-batu sandungan. Banyak orang mau datang kepada Yesus, tetapi melihat kehidupan kita, mereka malas datang kepada Yesus. Malah mereka tidak percaya kepada Yesus. Janganlah orang tua menjadi batu sandungan untuk anak-anak,
sehingga anak-anak tidak bisa sampai kepada Yesus karena orang tua memberi contoh dan teladan yang tidak baik. Akhirnya mereka tidak percaya lagi kepada Yesus. Dan juga kritik tentu saja kepada kita para uskup dan para imam, jangan menjadi batu sandungan juga untuk para umat kita, sehingga lewat kehidupan kita yang tidak baik banyak orang tidak akan sampai kepada Yesus. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata dari Paus Benediktus. Janganlah putus asa bila dihadang oleh rintangan dan keraguan. Serahkan dirilah kalian pada Allah. Ikutlah Yesus dengan setia, dan kalian akan menjadi saksi kebahagiaan yang terpancar dari persatuan mesra dengan Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.